bang, bang. Halo semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya Rizka. Saya Lian. Jadi siang hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya di kalangannya kita sebagai anak-anak muda khususnya. Dan topik yang akan kita bahas hari ini itu ialah Insecure. Oke, Insecurity. Yes, insecurity. Jadi kalau misalnya bicara soal insecure atau insecurity, kita mau tahu dulu nih dari pandangannya kalian, insecurity itu seperti apa atau rasa insecure itu seperti apa sih? Mungkin lebih ke rasa kurang percaya diri, terus tuh kayak tidak berani gitu ketemu sama orang-orang baru, terus merasa terintimidasi, merasa tuh kayak kayak orang lain tuh kayak bisa ya, kok saya nggak bisa begitu. Oke, jadi kalian tuh merasa kalau kata insecure itu sendiri kayak perasaan minder ya, perasaan takut saat kita melihat orang lain itu punya sesuatu yang lebih dari dirinya kita gitu ya. Apalagi kita tuh kayak punya value yang sama, jadi cuma kita tuh kayak tidak mau mengasah value itu. Yes, betul. Jadi teman-teman seringkali rasa insecure itu ada dalam dirinya kita dan itu tuh tidak bisa dipungkiri gitu. Apalagi untuk kita kalangan anak-anak muda yang usianya itu antara 17 ke atas atau usia 20-an ke atas lah, pasti akan ada rasa insecure dan kadarnya juga berbeda ya, Ya soalnya kan kalau dari umur 17 sampai ke 20, 21 itu kan kayak masa-masa transisi gitu. Jadi kayak hormonnya tuh kayak lagi mengalami perubahan, jadi kayak rasa-rasa yang kayak gitu kayak lebih berapi-api, rasa insecure tuh kayak lebih begitu daripada umur-umur yang ke atas lagi. Betul, soalnya kita kalau misalnya di usia-usia seperti itu, kebanyakan kita tuh kayak butuh pengakuan dari orang gitu. Iya, betul. Kita tuh butuh pengakuan dari orang lain. Kalau misalnya orang nilai kita cantik, Kita ya kayak rasanya senang. Terus kita kalau harus orang bilang puas. kita, ih kok kamu gini sih, langsung kayak emang aku kayak gini ya. Itu akan ada pertanyaan yang timbul dari dalam dirinya kita dan tanpa kita sadari teman-teman, ternyata itu sudah masuk dalam kategori insecure loh. Kita rasa insecure dengan dirinya kita, padahal kita tuh tahu bahwa setiap kita tuh punya keunikannya kita yang berbeda-beda ya saat kita diciptakan pastinya. Oke. Kalau misalnya dengan rasa insecure yang tadi ya kalian, kira-kira caranya kalian untuk menerima diri sendiri itu seperti apa? Kayak self esteemnya gitu. Kayak ya setiap orang kan berbeda-beda ya, pasti dia tuh kayak tidak cuma mempunyai kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Dan saya pun seperti itu, jadi saya tuh kayak lebih mau berusaha memahami diri saya, terus tuh kayak lebih kok saya cantik kok, terserah kan, pandangan orang tentang kecantikan itu kan beda-beda gitu. Jadi kayak lebih saya juga cantik, tidak cuma orang lain gitu. Oke, jadi yang perlu kita ketahui, cantik itu ya relatif ya. Kalau misalnya saat kita diciptakan juga pada kodratnya seorang laki-laki itu ganteng dan seorang perempuan itu ya sudah pasti cantik. Jadi ya buat apa kita merasa insecure dengan dirinya kita? Kalau misalnya kita lihat orang lain, kadang kita nih merasa, teman saya kok lebih cantik dari saya. Hidungnya dia tuh mancung ya, emangnya mancung tuh cantik, terus saya pesek tuh enggak gitu. Sebenarnya tergantung dari cara pandangnya kita ya. Betul, dari cara pandangnya kita gitu. Tapi kalau misalnya ingat ya teman-teman, jadi tanpa kita sadari sebenarnya pikirannya kita, pandangannya kita itu juga mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Karena kalau misalnya kita rasa dirinya saya tuh kurang, dirinya saya tuh tidak punya kelebihan, ya otomatis tindakan yang kita lakukan juga bakalan pas-pasan seperti itu ya teman-teman. Nah, karena tadi kita sudah terlalu bahas banyak juga ya soal pengertian insecure menurut pandangannya kita sendiri. Sekarang kita mau beritahu satu informasi kepada teman-teman mengenai pengertian dari insecure sendiri menurut American Psychology Association. Oke, kalian silakan. American Psychology Association mendefinisikan insecure sebagai perasaan yang nggak baik, kayak kurangnya rasa percaya diri dan ketidakmampuan untuk menghadapi suatu masalah. Ya, jadi itu seperti yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau misalnya rasa insecurity itu ya kita rasa minder, tidak percaya diri gitu ya. Kalau melihat seseorang tuh punya kelebihan, seseorang punya sesuatu yang lebih dari dirinya kita, teman-teman. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, mungkin ada di antara kita juga kayak belum menyadari, saya ini pernah rasa insecure seperti apa gitu ya. Jadi hari ini juga kita bakalan beritahu teman-teman soal perasaan penyebab umum kenapa kita tuh sering merasa merasakan insecure. Oke.
Yang ini kita mengambil dari menurut psikologi klinis Melanie Greenberg, PhD, terdapat 3 penyebab umum seorang merasa insecure. Yang pertama, Oke, jadi yang pertama itu kita insecure karena penolakan atau kegagalan yang terjadi. Jadi kayak misalnya seperti ini, kita ada dalam satu lingkungan. Saya beri contoh ini juga pas banget sama pengalamannya saya sendiri ya. Karena saya orang tuanya itu kan saya memang orang Rote, cuma mamanya yang dari Rote, bapaknya itu bukan dari Rote, orang Soe, orang-orang daratan timur ya. Jadi kalau misalnya di tempat tinggalnya kita yang marganya Banam Tuan itu kan cuma keluarganya saya, terus kita juga dari maksudnya orang pendatang gitu ya, bukan orang asli dari Rote. Jadi kalau misalnya stereotipnya stereotipnya masyarakat tuh kalau misalnya orang Soe itu orang yang seperti ini, makanya keras. ada kayak stereotip yang tidak baik kan. Dan kalau misalnya saya sendiri tuh bakalan rasa minder. Saya tuh kadang kayak bilang saya tuh bukan orang Soe deh. Saya kalau misalnya ditanya, "Oh, Kak Rizka kamu dari mana?" Saya akan jawabnya dari Rote karena saya tuh tidak pede kalau misalnya saya bilang saya tuh orang Soe. Karena apa? Karena ada stereotip dari masyarakat yang mempengaruhi saya sehingga ada rasa minder dalam dirinya saya, padahal sebenarnya saya juga tidak bisa pungkiri kan darah dagingnya saya itu dari mana, tapi ya saya tahu kalau misalnya itu tuh salah satu tindakan yang salah. Dan ini juga mungkin kita alami ya, kalau misalnya kita dapat penolakan dari orang-orang di sekitarnya kita, dari lingkungannya kita, karena itu dibutuhkan yang namanya lingkungan yang sportif, yang saling mendukung, sehingga tidak ada yang namanya rasa insecure dalam dirinya kita seperti itu. Kalau misalnya menurut kalian faktor yang kedua yang mempengaruhi seseorang untuk rasa insecure itu seperti apa? Kedua itu karena mengalami kecemasan sosial. Itu karena sering mendapat kritikan, tetapi bukan kritikan yang membangun begitu. Ya. Yang kayak ini, kayak contohnya Kak Rizka menegur saya nih, tetapi dengan niat kayak supaya orang-orang tuh memandang saya tuh kayak yang meremehkan juga begitu, kayak kamu tuh bodoh. Iya. Terus tuh kayak memberi kritikan tuh kayak memang memberi kritikan yang baik nih, tetapi di depan orang banyak begitu, sebenarnya itu bukan kritikan tapi penghinaan gitu. Oke teman-teman. Oke, terus yang sebenarnya ada lagi pengaruh yang ketiga ya. Insecure yang didorong oleh perfeksionisme. Jadi kayak kita tuh pasang ekspektasinya kita terlalu tinggi, sampai kalau misalnya ekspektasi yang terlalu tinggi tersebut tidak bisa kita capai, ya otomatis bakal ada rasa insecure lagi ya dalam dirinya kita, karena ekspektasi yang kita pasang itu terlalu tinggi sekali gitu. Ingat, jangan sampai ekspektasi kita yang menjatuhkan diri kita. Yes, betul. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa untuk menjadi cukup itu dengan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yes, betul. Jadi kita tuh perlu yang paling utama adalah kita perlu tahu dirinya kita tuh seperti apa. Kayak misalnya kita buat SWOT analisis tentang dirinya kita. Oh, kelebihannya saya tuh apa, kekurangannya saya tuh apa, terus peluangnya saya tuh di mana, terus hambatannya saya tuh seperti apa. Jadi perlu sekali teman-teman kita buat yang namanya SWOT analisis tentang dirinya kita sendiri, sehingga kalau misalnya kita sudah tahu tentang kelebihannya kita, dan kalau misalnya kita sudah tahu juga tentang kelemahannya kita, maka akan ada tindakan yang kita lakukan untuk kita kayak memaksimalkan dirinya kita, memaksimalkan potensinya kita untuk jadi satu peluang yang dan sangat kita besar tuh ke bisa depannya. lebih menghargai diri sendiri gitu. Yes, betul. Kalau misalnya masih ada rasa insekuritas dalam dirinya kita, ya otomatis itu juga kita tuh sudah dibilang kita tidak bisa hargai dirinya kita sendiri, kita tidak bisa bersyukur sama dirinya kita sendiri ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya perasaan kayak yang tadi kita sudah bahas sebelumnya kan, perasaan insecure itu memang ya tidak apa-apa kan ya. Jadi normal, kita sebagai manusia kita pernah ada di posisi kita ngalamin insecure gitu. Jadinya kita tidak percaya diri lagi sama dirinya kita, sama keunikannya kita ya, sama kelebihannya kita yang ada dalam dirinya kita teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan berikan beberapa tips buat kalian supaya kalian juga bisa mengatasi rasa insecure. Kalian bisa atasi yang namanya rasa insecure dalam dirinya kalian. Oke, kita simak tips-tipsnya ya. Yang pertama, tips yang pertama itu bicara soal tingkatkan rasa percaya diri. Yes. Kalau misalnya bicara soal tingkatkan rasa percaya diri ini, kayak kita lihat kelebihan sama kekurangannya kita itu jadi sesuatu yang unik ya.
dengan kekurangan kita bisa diasah atau dilatih. Mungkin memang dia tuh tidak langsung percaya diri, tidak langsung bisa, tetapi ya it's okay, tapi kita mau berusaha untuk berubah begitu. Yes, oke. Terus tips yang kedua yang pastinya pilih lingkungan yang positif dan lingkungan yang sportif ya teman-teman. Kalau misalnya kita ada dalam lingkungan yang tidak sportif, maka otomatis akan ada rasa penolakan dari Terus tuh lingkungan. kayak terhambat gitu kita mau berubah kan, tidak ada rasa terdorong gitu dari lingkungan kita kan. Perlu memang kita tuh dari dalam diri kita, tetapi kayak faktor pendukung juga itu tuh dari lingkungan gitu. Jadi lingkungannya kita juga punya peran yang penting ya buat kita, supaya tidak ada rasa insecure dalam dirinya kita. Jadi perlu sekali teman-teman untuk pilih lingkungan yang sportif sama lingkungan-lingkungan yang positif untuk bisa membangun kita menjadi lebih baik lagi, dan rasa insecure dalam dirinya kita itu jadi hilang dan berkurang pastinya. Oke. Yang ketiga merupakan matikan sejenak ponselmu, atau ya nggak usah lah buka-buka medsos gitu. Kenapa teman-teman? Ini merupakan salah satu hal yang I think that is important ya buat kita, karena kebanyakan kita, apalagi anak-anak muda, kita tuh sering terjebak kayak misalnya kalau sudah terlalu lama bersosial media, seringkali kebanyakan kita tuh ngepost foto atau video itu dan kita mengharapkannya tuh banyak like, banyak komen yang positif gitu. Tapi kan pasti ada netizen yang kayak komen yang kayak pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Jadi kita tuh kayak, ih kok dia ngomong saya begini, saya kurang gitu, kurang cantik, kurang gini-gini gitu. Oke, jadi kita juga perlu membatasi diri kita untuk hal-hal seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita sudah terlanjur terjebak ke hal-hal yang seperti itu, otomatis rasa insecure-nya tuh bakalan tinggi. Kenapa? Karena ekspektasinya kita dan tujuannya kita untuk bersosial media, memposting sesuatu di sosial medianya kita itu dengan tujuan untuk mendapatkan likes dan juga komen yang banyak dari orang di sekitarnya kita. Dan apa yang terjadi kalau misalnya jumlah like dan komennya itu tidak sesuai sama yang kita harapkan, ya pasti bakalan ada rasa insecure lagi dalam dirinya kita. Oke. Ini terus bisa juga kan kayak, kan kita tuh hobi posting tuh pasti yang bagus-bagus gitu, kayak barang-barang branded. Pasti orang-orang yang tidak seberuntung kita pasti kayak rasa kayak, oh dia bisa ya kok saya tidak, begitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita perlu untuk lihat dirinya kita yang paling utama. Kita tuh berharga, dan sebagai, apalagi dalam konteksnya kita sebagai seorang perempuan, kita sebagai seorang wanita, ya pada kodratnya kamu tuh cantik. Jadi kamu tidak perlu untuk banding-bandingkan dirimu sama dirinya orang lain, dan kamu tidak perlu untuk rasa insecure yang berlebihan dalam dirinya kamu. Kamu cukup kembangkan potensi kelebihan yang ada dalam dirinya kamu, dan yang pastinya be thankful ya, bersyukur sama dirinya kamu tuh apa adanya gitu ya kan. Love yourself. Oke, kiranya setiap apapun informasi yang sudah kita bagikan ya teman-teman, ya walaupun Mungkin masih banyak kekurangan juga, kita kan sama-sama belajar. Betul, bisa jadi satu pengetahuan yang baru dan juga bisa jadi satu motivasi yang baru juga ya buat teman-teman, sehingga rasa insecure dari dalam dirinya teman-teman itu bisa berkurang ya, tidak mungkin bisa hilang gitu. Betul. Jadi buat teman-teman jangan ada rasa insecure lagi dong dari dalam dirinya kita. Ya, bersyukur sama kelebihan, sama dirinya kita, sama kekurangannya kita, dan terima dirinya kita apa adanya. Kalau misalnya kita sudah bersyukur, kita sudah terima dirinya kita, otomatis rasa insecurity dalam dirinya kita itu bakalan perlahan-lahan lenyap deh. Oke teman-teman, jadi kiranya informasi yang sudah kita bagikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Sebelum kita menutup podcastnya kita nih, kita mau dengerin pesan dari kalian dulu buat teman-teman di rumah yang mungkin di saat-saat ini itu alami yang namanya insecure di dalam dirinya kita. Oke, kalian mungkin bisa kasih pesannya dulu nih buat teman-teman atau buat kita juga ya, karena kita juga dalam proses belajar, karena tidak terlepas dari rasa insecure juga sebagai mahasiswa apalagi. Wah, itu rentan sekali. Iya. Gimana kalian? Mungkin kita harus terapkan di dalam diri kita, harus terus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan tuh sudah menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dengan keunikan masing-masing. Jadi kita tuh tidak boleh insecure dengan apa yang orang punya. Jadi kita harus menyadari di dalam diri kita pasti ada sesuatu yang bagus lah di dalam diri kita, begitu. Betul. Oke, jadi diingat ya teman-teman, harus perbanyak bersyukurnya loh ya, dibandingkan Insecure. Insecure-nya, perbanyak bersyukur dibandingkan insecure.
Oke, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Lepas dari perasaan insecure, Kita kita bisa kok. Oke, bye bye.